Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum Singapura di mana dianggap salah kelola sehingga gymnya tutup dan merugi. Nah, perusahaan menggugat mantan dirutnya atau CEO-nya. Nah, dalam kasus hukum Singapura ini, eh, perusahaan pemilik gym itu memiliki tiga perusahaan gym di Singapura. Ada True Yoga, True Fitness, dan True Fitness STC yang disingkat dengan True Group. Dalam hal ini mereka menjadi penggugat, tapi dalam kasusnya mereka saling gugat sih. Nah, yang dia lawan adalah mantan direktur utamanya, Wee Ewe Seng Patrick John, atau disingkat Wee gitu. Nah, perihalnya Wee sebagai direktur utama dianggap melanggar kewajiban sebagai direktur dan merugikan perusahaan, sehingga perusahaan pemilik gym menuntut ganti rugi. Kalau dalam bahasa hukum itu breach of duty and fiduciaries. Ya, duty itu kewajiban, fiduciaries itu kayaknya seperti ya harus berbuat yang terbaik untuk perusahaan lah, seperti itu. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa dan putusannya apa? Ini untuk tahu latar belakangnya dulu. Jadi sampai dengan 2017, Wii itu adalah pemilik akhir, kalau bahasa uh, keuangan namanya Ultimate Beneficial Owner, UBO gitu ya. Sekaligus direktur daripada True Yoga, True Fitness, dan True Fitness yang beroperasi di Singapura, disingkat TS. Dia juga pemilik True Malaysia dan True Thailand. Nah, tapi dia punya kepemilikan tidak langsung. Jadi Mr. Wee ini punya WCJ Holding, WCJ Holding punya True Group Holdings, True Group Holdings punya CJ Group, CJ Group ini memiliki perusahaan-perusahaan di bawah ini. Jadi berlapis-lapis ya. Dan dia sudah punya cukup lama sih. Nah, semuanya pakai merek True. Kemudian Wee diangkat sebagai grup CEO dengan kop surat CJ Group. CJ Group berarti yang ini. Tertanggal 19 Maret 2008, masa kerja 5 tahun. Jadi dia pemiliknya, dia juga mengangkat dirinya sendiri sebagai direktur utama grup karena beroperasi di beberapa negara. Dengan masa kerja 5 tahun, garansi gaji, garansi gaji dan bonus sebesar 1,12 juta Sin dolar per tahun atau kira-kira 1,1 M per bulan gajinya. Nah, per 1 Juni 2012, jadi 4 tahun setelah dia diangkat jadi grup CEO, kontraknya direvisi lagi jadi 1,44 juta dolar per tahun atau sekitar 1,4 M. Itu sekitar 120.000 Sin dolar per bulan gitu. Di 1 Februari, kontraknya diperpanjang 5 tahun menjadi berakhir di 12 Maret 2018. Jadi kira-kira 10 tahun lah gitu ya, dari kontrak pertama sampai berakhirnya kontrak yang kedua. Nah, di mana-mana kan direksi juga dikontrak ya, diangkat dalam putusan RUPS berdasarkan kontrak juga sih. Nah, sambil jalan di akhir 2016 atau awal 2017, keuangan di True Malaysia dan True Thailand itu mulai bermasalah gitu. Nah, email dari CFO-nya di bulan November 2016 disampaikan bahwa keuangannya sudah kritis. Dia bilang kalau nggak masuk investor baru, perusahaan bisa kolaps gitu. Nah, dia coba menawarkan ajak beberapa perusahaan di Thailand dan di Malaysia untuk masuk, tapi gagal gitu. Nah, karena tagihan-tagihan mulai tidak terbayar, kemudian mungkin vendornya juga sudah somasi gitu ya, kirim gugatan, dia sudah mulai ke konsultan hukum di Thailand dan Malaysia. Nah, kalau misalkan harus saya tutup, itu prosesnya bagaimana gitu. Nah, masalah di Thailand dan Malaysia ini juga menjadi pemicu True di Singapura itu perlu dijual ya. Bedanya kalau di Thailand dan Malaysia dia gagal, tapi kalau di Singapura dia berhasil. Nah, yang Singapura itu dibeli sama Tongfang Konta Pharma Holdings gitu. Banyak yang komen, oh ternyata klinik Tongfang itu ada ya. Nah, nah, setelah transaksi, kira-kira strukturnya seperti ini. Saya nggak tahu kenapa mereka bikin berlapis seperti ini. Jadi intinya Mr. W punya Asmore Global Limited, Asmore Global punya aktif Yen Universal. Kemudian Tongfang ini bawahnya punya Vestor Global Limited. Dua perusahaan ini membentuk holdings, TKFT True Holdings. TKFT True Holdings yang
bermarkas di Cayman Island, bikin lagi satu perusahaan Profit Haven Management yang berbasis di British Virgin Island, dua-duanya negara safe haven pajak. Kemudian Profit Haven ini membentuk True Fitness Holding di Singapura. True Fitness Singapura ini kemudian memiliki True Yoga Holdings yang memiliki True Fit Singapura, True Fitness, dan True Yoga, True Fit STC. Nah, jadi kalau kira-kira ditarik sampai ke atas, Wii itu yang tadinya punya 100%, sekarang tinggal 46%. Tongfang itu sekarang menjadi 54%. Ya, kenapa begitu? I don't know ya. Mungkin untuk skema pajak, mungkin untuk apa. Tapi yang jelas dia bikin berlapis-lapis seperti ini. Dan kantor pusatnya semua di British Virgin Island gitu. Nah, tapi yang dibeli Tongfang itu hanya TS Singapura. Thailand, Malaysia dia nggak beli. Dan tetap menjadi milik Wii. Ya, jadi sesuai dengan struktur yang lama, CJ Group itu dia menjual yang Singapura kepada holdings yang baru itu. Nah, dalam perjanjian jual beli Wii dengan Tongfang, itu salah satu kesepakatannya adalah agar ada kestabilan di personal inti, Wii tetap menjadi CEO dengan masa kontrak 3 tahun. Serta gajinya turun dari 120.000 atau 1,4 M per bulan menjadi 22.500 atau 265 juta per bulan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. The shareholder further agree to maintain the stability of the key management team of the company for so long as Patrick John Wei Eweseng shall be the CEO of the company and shall be retained for a term 3 years from the date of this agreement. Jadi dikontrak selama 3 tahun. Provided that Patrick John Wei Ewe shall not guilty of any grave misconduct, dengan syarat si Wei tidak melakukan tindakan misconduct gitu ya, melanggar aturan, or willful neglect in discharge of his duties as the CEO. Jadi dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai tidak menjalankan kewajibannya sebagai CEO di TKFT Holdings ya. His employment shall be reserved, renew gitu. Jadi kontrak 3 tahun, dan kalau dia tidak misconduct ya, tidak menelantarkan perusahaannya, kontraknya bisa diperpanjang. Nah, tapi sampai kasus ini berjalan, Wei itu tidak diangkat sebagai CEO di TKFT Holdings gitu. Dan tapi dia sudah dibayar dengan gaji baru per Juni. Jadi yang sekitar 120.000 SIM dolar, 1,4 M itu menjadi 265 juta per bulan itu sudah di bulan Juni. Hal ini juga menjadi salah satu sengketa di antara keduanya, karena pada gugat balik oleh si Wei itu, Wei merasa dia nggak pernah setuju kok, karena pengangkatan tidak terjadi. Kan harusnya dia diangkat menjadi CEO daripada grup holding yang TKFT Group, tapi nggak terjadi gitu, sehingga kontraknya tetap sesuai yang lama ya dengan CJ Holdings itu yang jatuh tempo Maret 2018. Nah, saya nggak tahu kenapa, apakah nggak sempat atau di tengahnya ada sengketa atau apa. Jadi intinya saya sudah dikontrak dengan perusahaan lama sampai 2018 bulan Maret. Kemudian sebelum sampai situ perusahaan saya dibeli orang. Harusnya saya dikontrak dengan perusahaan yang baru, tapi tidak terjadi. Sehingga tetap mengacu ke perusahaan yang lama gitu. Nah, setelah perjanjian jual beli selesai di 30 Mei 2017, Wei mengundurkan diri dari posisi sebagai direktur di True Fitness Thailand dan True Fitness Malaysia. Nah, 8 Juni, jadi baru 8 hari setelah dia resign dari True Thailand, CEO lokal, jadi mungkin dia punya kayak country manager lah di Thailand itu resign. Karena kondisi makin tidak pasti, kondisi keuangannya tidak pasti, karyawan juga resah. Tanggal 8 Juni dia bilang semua nggak usah masuk, 9 Juni resmi berhenti beroperasi. Nah, si True Malaysia juga berhenti di 10 Juni 2017. Nah, proses berhenti operasinya di True Thailand dan Malaysia ini kacau balau sih. Yang Malaysia ya. Jadi dia sudah tahu, sudah bermasalah gitu. Tahunnya juga bukan bulan Juni, bulan Mei. Tahunnya sudah dari Februari, bahkan tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi dia tetap minta True Malaysia untuk jual paket keanggotaan jangka 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan gitu. Nah, pada bulan Mei itu masih terjual 43 paket. Jadi, kamu tutup di bulan Juni, tapi di bulan Mei itu kamu masih jual paket 12, 24, dan 36 bulan gitu.
Nah, kemudian dia juga mau buka tempat baru di Plaza Damas. Mungkin sudah pasang poster, sudah pre-sale semuanya. eh, dari bulan November sampai Mei 2017. Tapi hingga orang udah daftar, udah bayar di November 2017, itu ternyata dia tidak bayar ke tempatnya, tidak bayar sewa gitu. Jadi nggak pernah beroperasi. Jadi ibaratnya cuma modal poster, bilang mau buka tempat baru, orang udah bayar, nah, ternyata nggak beroperasi gitu. Nah, kemudian di Subang ya, Subang itu mungkin dia buka satu tempat fitness juga, itu sudah tutup gitu. Tapi dia kasih instruksi ke staffnya bilang ini lagi renovasi 3 bulan gitu. Jadi member tenang aja. Tapi ternyata ditutup betulan gitu. Nah, kemudian waktu tutup, Wi itu instruksi ke karyawannya agar anggota yang sudah bayar pakai jangka panjang bisa pindah ke tempat fitness yang lain namanya Chi gitu ya. Tapi Chi membantah, nggak pernah ada kerjasama pengalian ini. Jadi kayaknya entah uangnya nggak cocok atau cuma belum deal gitu. Ternyata orang yang sudah bayar dibilang mau dialihkan, nggak bisa dialihkan. Jadi ya bisa dibayangkan ya, udah jual jangka panjang, jual poster, orang udah bayar ternyata nggak dapat apa-apa. Yang True Thailand juga sama kacaunya gitu. Dia tetap jual paket 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan di Mei dan Juni, meskipun bermasalah begitu. Nah, kemudian dia juga masih jual paket personal trainer di bulan Juni. Tutupnya kan tanggal 10 Juni ya. Kemudian pengguna jasanya tidak diberikan informasi akan ditutup hingga hari H dan tidak diberikan pengganti. Kalau Malaysia dia masih sempat janjikan pindah ke satu ini, walaupun dibantah gitu ya. Kalau yang di Thailand itu nggak sama sekali. Nah, di putusannya saya sempat baca ada ganti rugi asuransi nilai 3,25 juta dolar, kira-kira 38,2 M, saya nggak tahu karena apa, yang uangnya harusnya dipakai untuk membayar kebutuhan-kebutuhan, malah dia kirimkan ke CJ Group gitu. Nah, kemudian menjelang tutup itu dia tuh sudah mungkin punya itikat nggak baik. Dia kan risanya bulan Mei ya. Dari bulan Februari itu dia sudah angkat teman, apa temannya lah gitu ya. Jadi direktur yang nggak ngerti apa-apa di bulan Februari. Kemudian di bulan Mei dia resign, orang ini ganti jadi CEO. Ya, jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, secara kepemilikan, True Malaysia dan True Thailand itu 100% miliknya si Wii. Tapi kalau yang Singapura, Wii itu 46%. Kalau Tongfang itu 54%. Jadi sebetulnya secara hukum, True Thailand, True Malaysia itu tidak ada hubungannya dengan True Singapura karena dua owner yang berbeda gitu. Tapi karena penanganan Wii yang sangat buruk di Thailand sama Malaysia, pakai merek yang sama, sempat viral juga gitu ya, menyebabkan Tongfang selaku pemilik yang Singapura dirugikan karena reputasinya kena dan orang lihat, oh kalau yang di Thailand sama Malaysia tutup ya Singapura gimana, kan mereknya sama, orang kan nggak tahu pemiliknya siapa gitu. Nah, karena kondisi seperti itu, Tongfang menuntut ganti rugi kepada Wii karena sebagai direktur utama dia breach of director and fiduciary duty gitu. Nah, jadi ibaratnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai CEO lah gitu ya. Nah, Indonesia juga sama sih, memang ada pasal serupa juga. Nah, tidak terima si Wei gugat balik gitu. Nah, dia gugat balik sekitar 1,9 juta sin dolar atau 22,3 M. Dasarnya apa? Jadi pertama dia mempermasalahkan gaji yang turun itu. Dia bilang dia tidak pernah menyetujui gaji turun dari 1,4 M per bulan ke 265 juta. Jadi 120.000 sin dolar ke 22.500 sin dolar gitu. Nah, kemudian dia diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Sehingga berdasarkan kontrak yang dia di approve waktu CJ Group itu, dia berhak atas kompensasi 12 bulan ke depan. Itu versi gugatan balik daripada Wi. Nah, waktu di pengadilan pertimbangannya gini. Pertama, W berargumentasi. Kalau memang merasa dirugikan, yang gugat tuh harusnya True Thailand sama True Malaysia, bukan True Singapura. Karena yang kalaupun dianggap kacau, itu terjadi di Thailand dan Malaysia. Nggak ada hubungannya sama yang Singapura gitu. Nah, menurut hakim, uh, memang Singapura itu secara ownership berbeda sama Thailand dan Malaysia. Tapi karena sama-sama pakai merek True, ya,
Dan proses penutupannya itu memang menyebabkan kerugian reputasi dan bisnis bagi si siapa? Bagi si True Singapura gitu. Jadi kalau dibilang dia nggak punya dasar gugatannya ada. Nah, apakah penanganan yang buruk di Thailand dan Malaysia adalah breach of duty gitu? Nah, di dalam perjanjian jual beli TS ada pasal We berhak menggunakan merek True di Malaysia dan True di Thailand hingga akhir 2017. Sebelum dia harus memutuskan apakah lanjut atau tutup total gitu. Jadi kalau dia lanjut, maka dianggap satu grup. Kalau dia tutup total ya sudah. Nah, jadi sebagai CEO grup, meskipun Tongfang tidak memiliki Thailand dan Malaysia, tapi karena sama-sama menggunakan True, Wei tetap bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai direksi. Nah, Wei sudah tahu True Thailand dan True Malaysia mau kolaps gitu. Tapi masih tetap jual paket jangka panjang, tidak jujur ke member. Kemudian terbukti dia juga sudah berkali-kali menjual Thailand dan Malaysia, tapi tidak berhasil juga. Nah, jadi sebetulnya dia sudah tahu itu bermasalah, penanganannya bermasalah, tidak ada tanggung jawab ke member yang sudah bayar. Nah, dan karena menggunakan True Group dan ada pasal dalam perjanjian yang mengatakan sampai dengan akhir tahun itu masih dianggap satu grup selama beroperasi, maka itu memenuhi syarat sebagai breach of duty and fiduciary sebagai direktur. Nah, gajinya harusnya 120.000 atau 22.500 per bulan. Nah, Tongfang menunjukkan ada email penyesuaian gaji dan slip audit yang ditandatangani oleh Wi. Jadi pada saat bayar gaji bulan Juni yang turun tersebut, itu juga bersamaan dengan laporan audit. Dalam audit tersebut ada tulisan bahwa berikut adalah gaji bulan Juni dan Wi tanda tangan. Wi bilang, saya tanda tangan bahwa saya mengkonfirmasi saya terima gaji segitu, bukan menerima gajinya diturunkan. Ya, jadi dalam tersebut ada tulisan starting salary Wi 22.500. Menurut dia tanda tangan karena ada pasal yang mengatakan kalau bisnisnya bagus setelah 3 tahun selisihnya akan dibayar oleh Tongfang gitu karena gajinya diturunkan. Nah, atas keberatan ini keberatan Wi ditolak dari pengadilan karena ada tanda tangan di slip gaji tersebut. Apakah pemberhentian Wi berdasar? Nah, menurut Tongfang si Wei itu memang kontraknya berakhir di Maret 2018 yang dengan CJ Group itu dan tidak diperpanjang karena penanganannya yang berantakan. Eh, tapi hakim sepakat bahwa dia itu bukan diberhentikan, tapi berhenti sesuai dengan masa kontraknya gitu. Cuma menurut si hakim ada pasal dalam kontrak adalah bahwa terdapat masa jeda sekitar 2 bulan. Jadi atas dasar itu si perusahaan Tongfang masih hutang 2 bulan gaji ke Wi. Yang di jumlah-jumlah mungkin proporsional 2 bulan lebih sekitar 60-an ribuan gitu. Nah itu nanti menjadi tanggung jawab perusahaan Tongfang kepada Wi. Nah atas seluruh pertimbangan di atas, Wi dinyatakan bersalah. Dia melakukan breach of duty and fiduciary sebagai direktur grup Tongfang, direktur True Singapura, dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Nah, gugatan balik Wi juga ditolak, tapi dia berhak atas 2 bulan gaji plus-plus gitu, sekitar 60 ribuan dolar saya baca sih. Nah, atas yang dia kalah dan dia gugat itu, dia banding, kalah lagi di pengadilan tinggi. Nah, jadi atas dasar itu perusahaan berhak menuntut ganti rugi kepada si Wi. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah putusan ini fair? Di video berikutnya saya akan membahas tentang sengketa lagi soal besaran ganti ruginya. Tapi kalau ini lebih ke dia bersalah dan harus membayar ganti rugi. Nah, silakan ya Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan bisa di di bagian komentar. Terima kasih.